Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulil Karim. Amma ba'd. Sahabat Alaminah Official, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan mengenal mobil di mana saya berada di dalamnya. Apalagi dalam hari-hari ini, subhanallah, di wilayah kita, di kota-kota besar secara khusus, bahkan anak kecil pun akan tahu ini suara apa dan ini mobil apa. Dan mobil inilah mobil ambulans atau mobil jenazah, walaupun ada perbedaan di antara keduanya sedikit. Mobil yang banyak berjasa dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang membawa mereka dari rumah mereka ke rumah sakit, atau dari rumah sakit ke rumah mereka, atau bahkan dari rumah sakit atau rumah duka ke kuburan mereka. Nah, terkait kenapa? Terkait dengan wabah ataupun taun yang sedang melanda bukan hanya negara kita, bahkan seluruh dunia. Terkait tentang kasus yang sedang menimpa dunia, COVID-19 ini atau corona ini, ada satu isyarat dari Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari dan juga dalam kitab hadis-hadis yang lain, di mana di antaranya berbunyi SAW, At-ta'unu syahadatu likulil muslim, bahwa ta'un itu orang yang meninggal karena ta'un, atau diterjemahkan terkadang karena wabah. Sesungguhnya itu adalah satu kesempatan sehingga seorang muslim dapat meraih kesyahidan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesyahidan adalah kematian yang paling mulia di sisi Islam, tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan setiap muslim tentunya mendambakan predikat mati syahid tersebut. Dalam riwayat Al-Imam Bukhari dalam sahihnya dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang taun, orang yang meninggal karena taun, karena wabah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa taun itu adalah adzabun yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha. Taun itu, wabah itu adalah azab yang Allah kirim kepada sebagian hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Dalam riwayat yang lain, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, dalam riwayat Bani Israel. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin, tapi ianya Allah jadikan sebagai sebab datangnya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, benar memang ada sebagian ulama membedakan antara taun dengan wabah, termasuk Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dan lain sebagainya. Para ulama kita ada yang membedakan bahwa wabah itu sesuatu penyakit yang merebak di seluruh penjuru tempat, tanpa batas, tidak mengenal tingkatan sosial, tidak mengenal dari suku mana, bahkan tidak mengenal dari ras apa, bahkan dari agama apa, dari bangsa apapun. Jika wabah ini mengena, maka mereka bisa terkena siapapun. Jika taun oleh sebagian para ulama, termasuk Al-Imam Nawawi, termasuk Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, beliau mengatakan bahwa taun itu penyakit yang lebih khusus dari wabah secara umumnya, yang mempunyai ciri-ciri khusus. Di antaranya disebutkan oleh para ulama, di antara penyakit tanda-tanda taun adalah munculnya luka yang bernanah di siku, di ketiak, tangan jari, sekujur badan, luka yang muncul disertai dengan memar, rasa pedih yang nyeri, yang sangat nyeri. Luka ini muncul bersamaan dengan rasa panas sekitar luka kulit yang menghitam, memerah, menghijau, dan memerah agak ungu. Gejala lainnya yang akan muncul adalah peningkatan detak jantung dan juga muntah-muntah. Ini katanya penyakit taun. Dan dalam hadis yang sahih yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan di antara kekhususan antara taun dengan wabah ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala aqabil Madinah malaikatun la yadkhuluha at-taun wala dajjal." Bahwa di jalan-jalan pintu-pintu masuk Madinah terdapat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dari kemasukan dua hal, at-taun dan juga dajjal. Nah, berarti di antara tanda kekhususan taun itu, taun tidak bisa menimpa
Ahlul Madinah dan Ahlul Mekah. Jika kita lihat hari ini, Mekah dan Madinah terkena. Jadi kalau merujuk kepada pendapat ini, berarti ini bukanlah ta'un, tetapi ini adalah wabah. Tetapi ada sebagian yang mengatakan hampir sama saja, karena risikonya adalah kematian dua-duanya. Yang jadi pertanyaan, apakah saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, atau bahkan anak kita, istri kita, kakek nenek kita yang telah terenggut nyawanya sebab COVID ini mendapatkan predikat sebagaimana disabdakan tadi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini asyhadah, kematian syahid ataupun tidak? Ini menjadi pertanyaan bersama. Tetapi jika melihat kepada hadis-hadis yang lain, termasuk hadis-hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang meninggal dunia yang terhitung sebagai mati syahid itu banyak. Termasuk orang yang tenggelam, orang yang tertimpa sesuatu, kemudian tertimpa mengenainya dan mati, ya kan? Orang yang terbakar, orang yang kena penyakit perut, bahkan orang yang melahirkan kemudian meninggal dunia. Ini semua orang-orang yang dihitung mati syahid, selain orang yang meninggal berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat keumuman hadis ini, dan orang yang meninggal dunia karena COVID atau wabah atau yang lainnya, ya, yang semakna dan sejenis, maka insya Allah dihitung mati syahid jika dia orang yang beriman, dengan syarat sabar dan ihtisab, mengharap ridho dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang ditegaskan oleh para alim ulama dalam fatwa-fatwa dari MUI, dari NU, fatwa Mesir dan lain sebagainya. Negara-negara Islam semua mengatakan bahwa orang yang meninggal karena COVID insya Allah mati syahid akhirat, bukan syahid dunia. Dihitung syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sedih, jangan risau. Orang yang meninggal dunia dari saudara kita dihitung insya Allah mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika menimpa orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir, maka sungguh itu adalah adab di dunia sebelum di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan pada hadis yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nanti pada hari kiamat, orang-orang yang meninggal karena taun ataupun wabah akan datang kepada Allah dan mereka mengatakan, ya Rabb, kami adalah orang yang mati syahid karena taun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikatku, lihat mereka, lihat pada badannya, jika pada badan mereka terdapat luka-luka dan mengalirkan darah yang berwarna merah, tapi baunya bau kasturi, maka benar mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Maka setelah malaikat mengecek kondisi orang-orang yang mengaku dirinya mati syahid karena taun, dicek, ternyata mereka mendapatkan bahwa pada tubuh-tubuh mereka terdapat luka-luka yang begitu banyak, yang mengeluarkan darah yang berwarna merah yang segar dan berbau kasturi. Karena itulah ma'asyiral muslimin, jangan sedih. Saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia karena COVID, kita doakan semoga diampuni dosanya oleh Allah dan semoga mereka diterima oleh Allah dan mendapatkan predikat mati syahid. Tetapi dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW menyatakan dengan tegas, syaratnya orang yang dikatakan mati syahid itu adalah dua hal. Yang pertama, muhtasiba, berharap ridho kepada Allah, mengharap dengan sakitnya tersebut mengharap surga dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sabar ketika merasakan sakit yang menimpa dirinya karena taun ataupun karena wabah tersebut. Dan kita tahu ma'asyiral muslimin, hari ini saudara-saudara kita yang terutama yang punya penyakit bawaan, yang terkena penyakit COVID, mereka mengatakan jangan sampai kalian terkena penyakit COVID. Kenapa? Begitu sangat sakit luar biasa. Itu pesan mereka. Ya, kalau badan mereka sehat, nggak kenapa-kenapa, mereka enjoy saja. Karena itulah ma'asyiral muslimin, kita sebagai umat Islam tetap kita berikhtiar menjaga diri kita agar tidak terjangkit terkena penyakit tersebut dan tidak menjadi sebab pembawa dan penyebar penyakit bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, dan bagi masyarakat kita. Maka ikhtiar maksimal, dan kita seluruh ikhtiar yang kita lakukan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita telah berusaha semaksimal mungkin menjaga diri kita, menerapkan 3M, ya kan? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, apalagi sekarang ditambah dengan berbagai macam hal, tetapi tetap kena juga, bahkan membawa kita kepada kematian. Ingat janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sesungguhnya karunia bagi antum atau antuna. Semoga apa yang disampaikan memberikan pencerahan kepada kita semua dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman dengan segala takdir yang Allah tentukan kepada kita.
ikhtiar tetap jalan, tapi kita yakin semua ikhtiar tersebut yang kita lakukan tidak akan merubah takdir dari Allah Subhanahu wa taala kecuali jika Allah berkehendak. Demikian, semoga menjadi perhatian kita bersama dan bermanfaat. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.